Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak pengurus Takmir Masjid yang kami muliakan, Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diampuni dosa kita oleh Allah, terutama di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua, memberkahi kita semua, menjadikan kita ini orang yang istiqomah di dalam ibadah dan semua amal kebaikan. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini sudah akhir-akhir Ramadan tapi jamaahnya masih full. Masya Allah. Memang masjid itu selama yang saya rasakan Bapak Ibu, ada auranya yang berbeda gitu. Ada masjid itu jamaahnya gak patik kerasan. Nggih. Jadi ya kadang-kadang sholat habis itu pulang. Kadang-kadang malah jamaah cuma takmir tok. Jadi wong telu, imami satu, makmumi loro angop pisan. Iya betul, Masya Allah. Jadi ada auranya. Lah aura Masjid Panjenengan ini enak begitu, rukun, makanya jamaahnya ya masih penuh walaupun sudah di akhir-akhir bulan Ramadan. Apalagi nyaman, ada AC-nya. Ono AC ini katik ketemu senden, Masya Allah. Wah, itu guru ngaji wis budal dhisik. Masya Allah. Dan saya itu biasanya meniteni. Apa meniteni itu? Meneriak. Masjid itu kalau hawanya enak, auranya positif, itu biasanya takmir itu rukun begitu. Takmirnya rukun. Insya Allah sini takmire ya rukun lagi. Misalnya ono bedo, paling bedo selera makan gitu dah. Ono sing seneng pecel, siji bakso, is biasa itu. Yang penting apa? Selalu rukun. Karena memang ya iklim masjid itu harus dijaga agar auranya aura kasih. Kayak jenenge artis to nggih. Aura kasih. Sebab ya ada masjid itu bukan aura kasih, aura kasihan. Masjid itu apik gak ono jamaah. Makanya mudah-mudahan panjenengan dan seluruh keluarga besar Masjid Baitus Salam ini senantiasa hatinya dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan ngaji surat Al-Hadid ayat 21. Surat Al-Hadid ayat 21. Biasanya ngaji habis subuh itu 15 menit, nggih. Nah? Syuruk. Wah, tadi malam sama iktikaf. Al-Hadid ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard
uiddat lilladzina amanu billahi wa rusuli dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Kata Allah, sabiku, berlomba-lombahlah kalian ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu, wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi, dan menuju surga yang luasnya surga itu seperti luasnya langit dan bumi. Jadi di dalam ayat ini Allah perintah, sabiku, berlomba-lombahlah menuju ampunan dan surga Allah. Ternyata konsep di dalam memohon ampunan itu Allah pakai kata-kata sabiku, artinya berlomba-lomba. Konsep berlomba itu beda dengan konsep bebas. Kalau berlomba-lomba itu pasti harus ada persiapan. Konsep berlomba-lomba itu ya kita ini apa bahasanya, cepet-cepetan. Itu namanya lomba. Misalnya ada lomba lari, ya pasti persiapannya matang dan pasti ya cepet-cepetan. Kan nggak ada lomba lari terus wis disi aku tak keri-keri ya. Itu namanya bukan lomba. Itu bukan lomba. Bukan jalan. Yang namanya lomba lari itu ya sekencang-kencangnya. Jadi ternyata konsep untuk memohon ampunan Allah itu, bahasa Allah itu istibak atau sibak, berlomba-lomba. Nah kadang-kadang ada orang Islam memohon ampunan Allah itu apa bahasanya? Nyantai. Di sepuro ya alhamdulillah. Gadi sepuro ya wis. Itu bukan berlomba-lomba itu. Di aku tak keri-keri ae. Oleh-oleh sotil gak apa-apa. Padahal temannya itu berlomba-lomba dapat umroh, ingin dapat sepeda motor. Tapi ada orang yang kelemar begitu. Itu bukan sibak, itu bukan berlomba-lomba. Konsep di dalam memohon ampunan Allah itu adalah apa? Berlomba-lomba, cepet-cepetan begitu. Cepet-cepetan. Mengapa kita ini harus cepet-cepetan? Sebab kalau orang tidak cepet-cepetan mohon ampunan Allah, khawatir ia belum diampuni oleh Allah, lebih dulu dipanggil menghadap kepada Allah. Makanya kita punya kesempatan mohon ampun itu ya di dunia ini Bapak Ibu. Apalagi ini bulan Ramadan. Allah itu nuwun sewu, kita ini betul-betul di bulan Ramadan ini disetel menjadi seorang muslim yang ideal, disetel menjadi mukmin yang baik. Coba jenengan perhatikan, ibadah kita disetel sama Allah itu luar biasa disiplinnya. Luar biasa disiplinnya. Kita bangun jam 3 untuk sahur. Habis sahur kita ada yang tahajud, ada yang hajat. Habis itu kita sholat subuh. Habis subuh sering kita tadarus. Kalau ada ngaji ya ngaji. Nanti zuhur juga begitu, dengar azan kita sudah kupuh sholat asar, maghrib, apalagi maghrib, kemudian isya kita sholat isya, lalu sholat taraweh. Jadi setelan itu sudah bagus begitu. Sama ketika di dalam hubungan sesama manusia, setelani Allah itu bagus. Kita di bulan Ramadan punya hati yang baik. Kita di bulan Ramadan bahasanya itu ringan. Untuk sedekah, untuk infak itu apa? Ringan. Tapi kadang-kadang di bulan Ramadan setelan ini rodok kendo kadang-kadang. Habis Ramadan loh nggih. Nggih. Bukan hanya 1 bulan 2 bulan setelah Ramadan,
Kadang Idul Fitri setelah ngelokor pisan. Kita halal bihalal kemana, krungu sholat duhur, engko ai masih jam 12. Engko asar juga begitu, krungu azan, engko ai masih jam 3. Jadi setelah negosiasi Allah sama 1 bulan ini apa? Kendo lagi. Saya tidak tahu di masjid ini nanti setelah ini kendo apa pancet kenceng seperti ini. Non? Oh, gaspol. Gaspol. Berarti ngrumangsani wis cedek matine itu. Mboten positif maksud saya, positif. Jadi memohon ampunan dan surga itu apa? Konsepnya berlomba-lomba. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana cara kita ini untuk berlomba-lomba mencari ampunan Allah? Nah, di dalam ilmu tafsir itu ada namanya tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Tafsirul Quran bil Quran. Maka ayat ini kemudian Allah tafsirkan bagaimana caranya untuk berlomba-lomba menuju ampunan Allah dan surga itu dalam surat Ali Imran ayat 132, 133 dan 134. Nanti tujuannya 135. Itu dijelaskan Allah sendiri. Cara kita untuk berlomba mencari ampunan Allah dan surga itu yang pertama kata Allah, yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Jenengan sudah hafal semua. Cuma sistematik berpikirnya kadang gak paham. Jadi yang pertama, cara berlomba mencari ampunan Allah itu dengan cara apa? Mau berinfak, baik dalam kondisi senang maupun susah, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Bahasa panjenengan orang sedati, pertama cara kita berlomba itu loman begitu. Jadi orang yang loman. Orang loman itu nuwun sewu, walaupun ia tidak banyak wiritan, enggak banyak istighfar, otomatis dosanya itu akan disepuro sama Allah. Karena memang itu esensi ayatnya. Jadi orang mohon ampun kepada Allah itu yang pertama dengan apa? Dengan senang berinfak. Makanya orang itu pokoknya loman, walaupun gak kaken wiritan, disepuro sama Allah. Sebab ada wiritan yang wake, tapi mau wedite kayak setan. Nggih. Ya Allah, bukan orang sini, bukan. Wong itu loh, Bu. Wong. Jenengan ya wong Yohan. Cuma bukan jenengan gitu loh. Wiritane wake. Tapi muwadite Masya Allah. Betul itu. Ya Allah. Saya ini kadang-kadang kalau Jumatan itu, Pak, kan biasa ono kaleng mlaku itu, Pak. Saya ini kadang-kadang ya do niteni, jane enggak oleh, cuma spontan ya, Pak. Ada orang itu HP ini mahal. Ya saya ngregan itu mungkin di atas 20 juta lah. Yo niku kaleng lewat ya mau mendengar ya, Pak. Tak kira njupuk HP terus buka kiris begitu. Tiba-tiba disak mana HP ini? Nggih. Padahal HP ini jutaan, puluhan juta. Tapi ya kaleng lewat menengai begitu. Indonesia kan kabeh masjid ono kaleng itu, Pak. Masjid ini ada kalengnya apa mboten? Enggak ada ya? Ada. Oh, ada. Saya ini tahu masjid Ganok kalengnya itu masjid Lurudo, Pak.
Masjid Mekah Madinah. Masjid Kowedi. Jenengan golek kana kalenge blas. Indonesia masjid cilik kalenge Kowedi gede. Wis Kowedi kate dicagaki pisan karo takmire. Itu mungkin karepe takmire ben ngerti wong kuwi nek kotak dileboni duit. Nek arek nom-nome gak dileboni dilas-lus tok. Apike kotak iki rek. Gaenane sapa iki rek? Jepara apa Malang? Dilas-lus tok. Jare takmire, lebonono rek. Las-lus tok ae. Niku kadang-kadang ngleboni 500 ripis ini. Klotak. Lawang bunder Pak gak langsung tiba duit. Playon dhisik njero kotak. Klidik. Ngono iku maring lebon 500 golek soft ngarep dhewe. Jamaah dik piyake kawabe. Permisi balik. Terus sholat, mari sholat ndonga njaluke akeh. Ya Allah, muga-muga rezeki kula kathah. Rumah tangga barokah, anak soleh solihah, mati mlebu swarga. Jare malaikate gondolmu. 500 ripis njaluke akeh. Sing pelecehan kan njaluk swarga, Pak. Masa swarga 500 ripis. Oh, saiki jenengan lunga ya lho, pipis nang ponten berapa? 3.000 Pak, tur 3.000. Tur 6.000. Anyang-anyang entek duwe sampean. Njaluk swarga 500 ripis. An pelecehan itu. Bukan panjenengan, wong-wong itu loh, nuwun sewu, wong-wong. Ya Allah. Makanya Allah itu seneng sama orang loman itu apa? Seneng. Berarti begini, kalau orang Islam itu disuruh infak, secara enggak langsung Allah itu perintah kepada kita semua. Jadilah seorang mukmin itu yang kaya, Pak. Orang mukmin yang kaya. Betul itu. Mengapa ada perintah zakat, ada perintah haji, ada perintah infak? Yaitu semua motivasi agar kita ini apa? Bersemangat untuk menjadi orang mukmin yang kaya. Sebab kalau orang itu tidak kaya, ya perintah zakat nggak berlaku toh Pak, nggak berlaku. Perintah haji nggak berlaku. Wong iya ndak mampu. Infak pun barangkali juga ndak berlaku. Makanya ada perintah, dan itu rukun loh nggih. Untuk zakat, untuk haji. Berarti kita ini diperintah oleh Allah untuk jadi orang yang mampu, orang yang kaya begitu. Makanya Allah itu senang kalau ada orang Islam yang selalu hidupnya itu produktif. Kan ada orang Islam itu sing turu wae begitu. Betul itu. Sampai mertuane sumpek. Ya apa, Nduk? Bojomu iki wong tak kebu. Ya wong to, Bu. Enggak kok turu wae gitu. Itu Allah enggak suka itu. Makanya kalau ada orang Islam kok males apalagi seneng turu, itu biasanya dijupuk dhisik karo malaikat Israel. Nggih. Iki entek-enteki panganan urip gak produktif, jupuk ae dhisik. Nggih, ban gak entek-enteki panganan itu. Masya Allah. Makanya kita ini harus punya motivasi. Jadi orang yang mampu, orang yang kaya, yang mampu berzakat, yang mampu berinfak, dan mungkin ya mampu untuk ibadah haji dan umroh. Karena semua itu butuh materi, butuh uang begitu loh. Saya ini seneng kalau membaca manaqib para ulama dulu itu, Pak. Terutama ulama-ulama yang soleh, ulama yang alim, tapi kemudian kaya. Apa ada? Banyak.
Kalau di antara para sahabat ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Abdurrahman bin Auf, itu orang kaya semua. Kalau di masa para tabi'in ada banyak, para ulama juga banyak. Bahkan Imam Abu Hanifah itu beliau seorang ulama yang sangat kaya, ulama yang sangat kaya. Dan saya ini senang kalau ada ulama kiai sugih, itu senang. Karena insya Allah hartanya manfaat untuk perjuangan Islam. Bangun pesantren, bangun pendidikan, ya untuk ngeramut santri kadang-kadang semua gratis. Itu. Nah kadang-kadang sekarang kalau ada ulama kaya malah dirasani karo wong-wong e. Kiai kok sugih. Kiai kok mobilnya mewah, rumahnya mewah. Mungkin karepe nek wis kiai ulama iku sandal jepit ae, mungkin ngono. Terus sepeda pancal nandindi, sarungan rada suwe ngepir pisan. Mungkin karepe begitu. Omahe daduk kate rubung niku. Itu wis gak zaman. Umat Islam sekarang apa? Harus punya ketahanan ekonomi yang baik. Nah saya ini malah gak seneng kalau ada orang ahli maksiat terus sugih. Itu nanti hartanya pasti dipakai untuk apa? Ya maksiat. Dipakai judi, dipakai buat beli narkoba, dipakai apalagi mabuk-mabukan. Tidak ada manfaatnya. Makanya ya mudah-mudahan para ulama kita, orang-orang soleh kita, termasuk panjenengan semua ini jadi orang-orang yang kaya gitu lagi. Karena memang Islam itu rukun Islam itu ada yang mewajibkan orang kaya. Orang Islam apa? Mampu. Bahkan muridnya Imam Abu Hanifah itu namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau itu ulama yang sangat kaya. Kalau ngitung duit itu nang Bali itu loh Pak, ruang tamu. Mas-masan duit itu wah paling tumpuk begitu. Pernah Imam Syafi'i itu kan santrinya Imam Malik. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali yang madhab 4 itu. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Satu saat sudah berguru ke Imam Malik itu sampai ilmunya habis. Lalu tanya, wahai guru, saya ini harus belajar kemana lagi? Orang yang lebih tinggi ilmunya dari saya itu Imam Abu Hanifah. Tapi beliau sudah wafat. Namun beliau punya murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tempatnya di Irak. Kamu berguru ke sana. Karena Imam Syafi'i itu orang miskin. Dikasih sanggup sama Imam Malik untuk berguru itu Pak, ke Irak. Nah, barang datang ke rumahnya Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ternyata waktu itu Imam Asy-Syaibani ini sedang hitung uang di ruang tamu itu. Emas-emasan dinar, uang emas itu pating tumpuk Pak. Kata Imam Syafi'i di batinnya, wah iki ono kiai kok malah sugih ngene. Padahal saya ini gak patik seneng ono kiai sugih itu. Imam Syafi'i di hatinya bilang gitu. Imam Syaibani itu tahu. Oh, kamu ngerasani. Mboten. Begini. Kalau uang banyak ini saya kasihkan orang yang suka mabuk-mabukan bagaimana? Jangan. Nanti kan maksiat itu namanya. Kalau saya kasihkan orang yang ahli pezina bagaimana? Jangan. Kalau saya kasihkan orang yang ahli judi bagaimana? Jangan. Lalu manfaat mana uang yang saya pegang daripada dipegang sama orang ahli maksiat? Ya manfaat panjenengan. Nah iya. Begitu. Iya, makanya orang Islam itu kalau bisa jadilah orang kaya.
agar bisa membantu apa? Orang lain. Sejak saat itu Imam Syafi'i itu punya pandangan bahwa orang Islam itu kudu sugih. Yang awalnya padahal mazhabnya Imam Syafi'i pandangannya apa? Senang kalau lihat orang yang miskin. Tapi mulai saat itu pandangannya berbeda. Orang Islam itu harus kaya agar bisa zakat, agar bisa infak, agar bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu ulama-ulama dulu itu begitu cara berpikirnya. Imam Syafi'i itu Masya Allah ilmunya luar biasa lagi. Beliau itu punya teman diskusi namanya Syaiban Ar-Ra'i. Siapa Pak? Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i ini wong miskin, meluarat. Penggaweane itu gembala kambing itu loh Pak. Tapi ilmunya itu sepadan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah diskusi beli sama Syaiban Ar-Ra'i itu tentang zakat. Wahai Syaiban, ya, bagaimana pendapatmu tentang zakat? Zakat lagi. Lah, menurut kamu sendiri bagaimana? Ya kalau menurut saya, fikih saya, zakat itu ya wajib bagi orang yang kaya. Kata Imam Syaiban Ar-Ra'i, saya ndak begitu. Zakat itu ya untuk orang yang kaya, juga untuk orang yang miskin. Loh, kok bisa? Iya, zakat itu niatnya membersihkan harta. Apakah hartanya orang miskin itu pasti suci? Kata Imam Syafi'i, ya enggak. Lah ya makanya zakat itu orang kaya ya wajib, orang miskin juga wajib. Loh kok bisa? Ini kadang-kadang justru hartanya orang miskin itu gak patek halal loh Pak. Melaku-melaku golek rosokan. Lho sini tutup goti lo dijupuk Pak. Loh pernah lihat panjenengan? Saya sering lihat Instagram. Melaku-melaku nggo klansing. Tutupe got wesi lo diangkat to Pak. Ya Allah. Terus ana wong kejelungup nang got. Nggih. Ada acara. Terus apa namanya? Tanah orang di pagar rafia dibuat parkir. Terus uang parkir ya diambil sendiri. Itu halal apa enggak menurut panjenengan? Non? Gak patik jelas. Malah dekat ke haram, gak melok tanah kok. Dikapling buat parkir dan uangnya dimiliki sendiri. Termasuk yang ngambil tutupi got mau, itu kan gak patik halal. Makanya kadang-kadang kata Imam Syaiban lagi, orang fakir miskin pun wajib untuk bayar zakat. Mengapa? Karena hartanya gak selalu bersih. Malah orang-orang kaya itu malah bersih, yang perusahaannya sendiri. Nah, sing rada miskin itu golek rosokan, timbo si anyar loh Pak, hilang kok Pak. Oke. Ya Allah. Makanya kata Imam Syaiban Ar-Ra'i, ya orang miskin lah wajib zakat. Tapi kemudian dibantah sama Imam Syafi'i. Lah kalau orang miskin wajib zakat, zakatnya nang sopo? Ya kok orang miskin. Lah sing miskin ya wong iku mau. Lah terus ke siapa? Akhirnya macet diskusi ini. Enggak dilanjutkan. Wong miskin zakat nang awake dhewe kan ya lucu toh, Pak. Nah, makanya kita ini nuwun sewu. Konsep untuk infak ini berarti kita ini apa? Diperintah untuk jadi orang kaya yang dermawan begitu loh. Masya Allah, panjenengan semua tahu toh, orang yang disebut mendustakan agama itu apa? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama itu yang gak peduli sama orang miskin, sama anak-anak yatim. Kadang-kadang lihat anak yatim ditakoki tok gadi keimangan ya Pak. Piye kabare nak luwe Pak Le?
sabar. Muga-muga ndang wareg Al-Fatihah. Cara arek yatine kula kaken Fatihah tambah kluwen balik. Masa kena lho Fatihah gawe tuku pentol lho, Pak. Ana bakul pentol arek yatim ndomo ngelapo nak pentol. Nggih balik endi duwite? Al-Fatihah. Disawat pentol karo bakule. Makanya jadi orang yang loman, mumpun tak? Masya Allah, orang itu nek wis medit, Pak. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri loh, eman. Makanya jenengan, nek pingin ngerti wong medit, nek waya lunga itu loh, Pak. Biasane nek wong medit itu mlebu metu warung, tapi gak tuku. Nggih, dia mlebu warung tok, delok rego. Berapa ini satu porsi? 50.000, Pak. Masya Allah. Ngene 50.000. Nang sedati lho 10.000. Iki Pak ono Pak klothok kari rini tok, Pak. Untalen iki gratis, Pak. Masya Allah. Jadi orang yang loman tanpa istighfar pun dosanya akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, berlomba di dalam mencari ampunan dan surga Allah itu dalam ayat itu. Yang kedua dengan cara al-kadhiminal ghaidh, mampu menahan marah. Orang Islam itu harus sabar. Jangan gampang marah. Nah punten kita ini tiap hari banyak sabarnya atau marahnya, Pak? Non? Biasanya nek ngaku itu malah gak. Sabar ya. Alhamdulillah. Harus sabar. Jangan jadi orang ngamuan, Pak. Saya ini bolak-balik tadi kurban wong ngamuk, Pak. Betul ya. Ternyata orang ngamuk itu sing rugi bukan hanya dirinya, tapi wong liya, orang lain. Saya waktu haji, Pak, bimbing orang itu ngamuan. Awal itu saja ini ndak ngamuan, ndak tahu kok terus korus kumat begitu loh. Beliau ini mau haji. Berhubung sendiri dipasrahkan sama anaknya ke saya. Pak Ustadz, saya titip Bapak. Lapor dititip no. Nggih, karena nggak ada yang mendampingi. Nggih, ndak apa-apa. Saya pembimbing. Akhirnya saya dikasih uang untuk sanggup bapaknya. Ini Pak Ustadz ada 15 juta buat ayah saya. Nggih, saya terima. Nah ini amplop satunya buat Pak Ustadz 5 juta buat saya. Iya, alhamdulillah batin saya kena kayak ngopi ngarepi hotel lagi gitu. Ya sudah, akhirnya berangkat. Dia Al-Akbar itu orangnya biasa. Ya meneng begitu, Pak. Pak sehat? Nggih Pak Ustadz sehat. Entah kemudian pergi waktu masuk asrama haji, datang ya biasa. Tiba habis maghrib isya itu kumat, Pak. Saya dikasih tahu sama jamaah, Pak Ustadz, Bapak namanya ini keluar dari asrama sudah jalan sejauh 2 kilometer. Loh kok aduh? Iya. Terus yang bawa ke sini Pak Polisi. Pak Polisi. Nah sekarang orangnya sudah di dalam. Akhirnya saya di kantin itu dipanggil. Ternyata orangnya itu mesuai, Pak. Ngamuk. Saya tanya, Pak, kenapa? Mantuk Pak Ustadz, mantuk. Mantuk nandi. Gitu ngriyo. Rumahnya itu Wiyung. Gitu ngriyo. Lho kate budal kaji sesuk terbang ke mana Jeddah pun mboten kaji-kajian. Terus ada orang itu nyeleduk, Pak. Pak besok haji dipisui. Sok gitu, Pak. Nggih. Mesuk wong Surabaya puase to, Pak. Nggih. Dokter melok pisan, Pak, besok berangkat sok.
Aku batin, mosok aku dipisu-pisaan mari begitu. Betul itu. Masya Allah. Sudah jalan keluar 2 kilometer. Nah, akhirnya saya kok waktu itu rojo cerdas begitu Pak. Saya bilang sama dokter, dok, tolong sampean suntik obat tidur wong iki dok. Nggih, engko bae keturun. Terus sopir ambulan saya panggil, Mas, tolong unggano ambulan sampai jak melaku-melaku muter asrama haji sampai turu. Nggih. Akhirnya disuntik, nggak tahu suntik apa itu Pak. Ya obat tidur begitu. Terus diunggah ambulan muter asrama haji. Ya Pak pulang. Saya bilang ya pulang. Pak diantar pulang naik ambulan. Loh kok ambulan Ustaz? Wis menit itu oma saya gitu. Pikirku nang mobil mesti turu wong iki, mari disuntik ya. Tiba muter sampai setengah jam, gak turu-turu Pak. Nggih. Pak Ustaz belum tidur ini terus sampai 1 jam, gak bisa tidur. Sampai supirnya diseneni, iki nandi to Mas? Mantuk Pak, kok gak tutuk-tutuk 1 jam wiyung ae begitu. Akhirnya mesok dia apa? Di ambulan. Saya turu berhenti Pak. Ya sudah, anaknya saya telepon, Mas sampean ke asrama haji. Kenapa Pak Ustadz? Engko tak ceritani. Akhirnya anaknya datang, bapak sampean ini ngamuk tok di sini. Ini kalau berangkat gak bisa melaksanakan ibadah haji malah dikerangkeng nang Mekah. Karena dianggap apa? Ndak sehat. Akhirnya anaknya tanya, enggak jadi haji? Mboten, setahun ngarep apa kapan gitu. Karena enggak jadi haji Pak, duitnya tak balekno. Titipan untuk bapaknya tadi loh, 15 juta. Tak balekno enggak budal haji mau tak gowo. Nah, sing 5 juta Pak, ya tak balekno pisan Pak. Karena enggak jadi berangkat. Batin saya, waduh gara-gara wong ngamuk gak sida oleh sanggung aku. Gak sida ngopi. Masya Allah. Makanya jangan gampang apa? Gampang marah. Mumpun lah Pak, kalau pingin marah diempet mau. Kurang marah itu nggak ada apinya. Wong ibadah, nek ngamuk, ya elek toh Pak. Misalnya jenengan jamaah karo istrinya, podo tukaran, podo ngamuki, kan nggak nikmat ya. Sholat uang loro, ayo sholat, yo. Cari sing lanang, rapatkan. Rapat nah, jamaah si rapat. Sing lanang niru Imam Baitu Salam banyak. Gak puas rapatkan, luruskan. Cari si wedok, wis lurus tembok. Sing lanang takbir sekadung ngamuk, Allahu Akbar. Sing wedok gak gelem kalah, Allahu Akbar. Itu kan piye guyu-guyu malaikat to. Makanya jangan marah, yang sabar gitu lagi. Saken nama mboten. Harus sabar. Jam berapa Pak? Terang. Kula poso lho Bu. Dikira gak poso wong-wong iki. Yang ketiga, nah orang itu pokok sabar, enggak gampang marah. Enggak banyak wiritan pun disepuro sama Allah. Itu istibab, berlomba di dalam mencari ampunan. Yang ketiga, cara berlomba mencari ampunan Allah itu al-afina anin nas, mau memaafkan orang lain. Makanya hidup ini jangan punya musuh begitu loh. Orang itu sepanjang dalam hidup ini ada yang dijadikan musuh satu saja, gak akan pernah hati ini bahagia, itu gak akan pernah. Karena setiap kali lihat orang itu mesti ngamuk itu, mesti ngamuk.
Kadang-kadang kate budal salat lho, juk cacak ketok wong, ketok sandale lho wis ngamuk, Pak. Nggih. Mau naik masjid, tibai sandale musune wis nang kono. Lho. Jari ibu-ibu mak lampir wis budal tibai. Ya alhamdulillah mak lampir gelem salat. Masuk masjid wis kadung sendakep takbir dilirik sebelah musune. Ayo kon. Kate pindah kai iso kadung sendakep kok. Iku sing sumpek iku waya salam itu. Nolenganan ketok musuh. Gak noleh iku wayahe salam. Akhirnya mau salamnya diganti assalamualaikum. Lah ya salah kabeh salat. Ya Allah, enggak usah punya musuh gitu loh. Enggak nikmat hidup panjenengan. Di kampung, di tempat kerja, dimanapun. Pokoknya orang itu ada yang dianggap satu saja musuh, enggak bisa nikmat. Masya Allah. Kita ini kalau ingin legowo, gini loh Pak. Kalau melihat orang lain itu, lihatlah kebaikannya. Jangan lihat kekurangannya. Kalau lihat diri kita sendiri, lihatlah kekurangannya. Sehingga kita akan selalu positif thinking kepada orang lain. Ya kalau kita lihat kekurangannya, nggak bisa nggak bisa legowo kita. Nah itu lagi. Makanya orang itu kalau bisa memaafkan orang lain, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Walaupun mungkin gak banyak zikir, gak banyak istighfar. Nah, yang keempat, yang terakhir, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang kalau ingin diampuni oleh Allah, ini berlomba-lomba ini, banyak zikir, banyak istighfar. Kita sholat, kita wiritan, kita istighfar. Itu salah satu dari cara apa? Berlomba menuju meraih ampunan Allah. Makanya jenengan banyak istighfar itu benar. Jenengan banyak zikir itu benar. Dalam rangka apa? Untuk mohon ampun kepada Allah. Orang itu enggak ada yang sempurna loh Pak. Enggak ada. Makanya konsep orang takwa itu bukan orang yang enggak pernah salah. Tapi mereka ketika berbuat salah cepat ingat Allah dan mohon ampun kepada Allah. Itu orang baik, itu orang takwa. Karena enggak ada orang enggak punya dosa, itu enggak ada. Saapi-api wong itu kalau dicari elek mesti ketemu. Seburuk-buruk orang kalau dicari baiknya mesti ketemu. Mesti ketemu. Enggak ada orang sempurna baik, enggak ada. Enggak ada orang total jelek, itu enggak ada. Masya Allah. Ya kami kan sering menghadapi kadang ya orang baik kayak panjenengan. Tapi ya kadang-kadang anak narkoba gitu Pak. Orang-orang yang ditahanan. Kalau dulu waktu masih ada ndoli ya kendoli begitu. Nah, arek ndoli itu ya ono apike lho Pak. Okay. Dan saya kalau nyebut mereka ya enggak pernah wahai lonte-lonte ya enggak pernah. Disawat katoke malah gak iso mulih. Yes tetep mbak-mbak sing ayu-ayu. Ngono wis mesame semarara itu. Itu biasa sering diadakan zikir, ceramah gitu. Saya sering tanya, ini habis ceramah zikir ada yang tobat Pak? Ada Pak Ustadz, pulang 10 kadang 15, tapi balik itu 30, 40 gitu. Ono ae gantine arek-arek. Tapi ya baik arek-arek itu loh Pak. Kita ini habis ceramah katimuli mesti dihampirno. Lewat kamar arek-arek itu loh Pak. Pak Ustadz monggo mampir yen. Arek-arek yo gak ero ben kene kopian iki lho Pak. Wong kopian dihampirno. Mungkin kate dikai kopi apa teh begitu ya. Tapi ya gak mungkin toh saya kopian mampir. Engko konangan santri malah difoto karo arek-arek.
Masya Allah. Makanya ya atas dasar kita ini orang tidak sempurna, ya tentu apa, kita banyak istighfar kepada Allah. Orang itu kalau senang zikir, senang wiritan, insya Allah yang keluar dari lisannya itu selalu yang baik, selalu yang baik. Orang yang ucapannya kotor, ucapannya tidak baik, itu biasanya nggak seneng wiritan. Kayak jenengan ini ucapannya selalu yang baik, gitu loh. Selalu yang baik, apalagi poso. Sambuni apa-apa gak enak. Kadang-kadang ngomong aja begitu. Ampuni sampai bel. Ya Allah, kan ya orang itu ini kalau bicara itu secukupnya gitu loh, Bu. Kayak ceramah yang baik ya secukupnya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan bisa bertemu Ramadan yang akan datang. Al-Fatihah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.